Halo teman-teman. Jadi di video ini, lebih tepatnya kemarin tanggal 15 April, gue itu berulang tahun. Jadi happy birthday to me. Birthday bu. Berapa nih, berapa? Berapa tuh? 26 tahun ya? Kira-kira lah. Kira-kira kurang lebih lah ya. Nggak tua-tua banget lah. Jadi di video ini gue pengen bikin Q&A, tapi bukan gue nanya, tapi dari teman-teman gue yang di sini nih. Jadi di sini sekarang ada gue Edo, terus teman-teman gue ada Hansen, Andre. dan ada juga Hanes. Oke. Jadi gue pengen lu orang bisa nanya ke gue masing-masing ya 1, 2, 3 pertanyaan lah seputar ulang tahun gue. Asik. Boleh sekarang gue Cakep. pindahkan pertanyaan ini ke masing-masing kalian, gimana? Mau ngasih pertanyaan ke apa ke gue yang pertama? Oke, jadi siapa dulu nih yang mau mulai nanya ke gue nih? Lu aja bro, duluan. Hostnya lu, bro. Oke, co-hostnya gue nunjuk lu dulu ya. Saya gitu. Gitu ya. Gimana? Gimana ya? Apa ya? Jadi kalau ulang tahun kan biasa ngelihatnya ke depan, bro. In the future. Future. Kalau kita ngelihatnya nikel future sama ini Itu future. stok saham kan? Jangan, Bang. Beda. Jangan. Itu makin sakit hati ntar Jadi gue. kita lihat ke belakangnya dulu, bro. Oke. Ke pas. Jadi pertanyaan gua buat lu, pada umur berapa lu tahu tuh hidup harus punya tujuan gitu. Jadi ceritanya gimana, awal mulanya gimana gitu loh. Oh. Gue harus jelasin nggak tujuan gue apa enggak kan? Ya enggak. Cuma harus Momennya apa? Momen apa, Titik mana? baliknya di mana? ketika lu harus tahu hidup itu harus punya tujuan tuh di umur berapa ya? Ya. Kalau menurut gue personal, hidup punya tujuan tuh kira-kira ya kalau bisa lebih cepet ya lebih baik. Cuma untuk kasus gue secara personal itu gue baru merasa hidup tuh harus punya tujuan ya mungkin dari setahun yang lalu atau 2 tahun lalu gue udah mulai berpikir gue tuh hidup buat apa, atau hidup gue mau ngapain gitu loh. Tujuan gue mungkin goalsnya mau beli rumah, atau mau ngebahagiain orang tua, atau misalnya mau jadi ibaratnya mau jadi berkat buat teman. Itu udah kepikiran dari mungkin 2 tahun lalu atau tahun lalu sih. Soalnya kalau dari semasa sekolah atau semasa pas kuliah yang kita pikirin kan cuma main sama teman, belajar, terus juga ya mikirin gimana caranya cepat lulus gitu-gitulah pokoknya. Tapi kan nggak kepikiran gimana caranya kita cari duit. Karena kita masih di provide orang tua kan. Jadi mungkin pas paling benar tuh mungkin setelah lulus lah ya. Setelah lulus itu udah kepikiran tuh. Oh iya, tujuan gue hidup apa ya kira-kira ya. Udah mulai kepikiran tuh kayak gitu sih. Tapi jujur untuk saat ini di ulang tahun gue ini, gue pun masih belum tahu gue hidup tujuannya untuk apa gitu sih. Sampai 26 tahun lu hidup, lu masih nggak tahu. Masih belum tahu Tujuan hidup lu. betul Apa? Kayak kenapa lu ada di dunia ini? betul Lu masih nggak tahu. masih belum tahu. Tapi pernah kepikir nggak sih, maksudnya kayak ya kadang-kadang kan mungkin kayak kepikir kayak sebenarnya gue tuh mau ngapain sih gitu. Pernah sempat kepikir nggak oleh seorang Edo gitu? Nah, kembali lagi Gunanya apa sih gue ada di dunia ini gitu? secara personal makanya tadi gue bilang kan di ulang tahun gue yang ini sejujurnya gue juga belum tahu nih tujuan gue apa. Apakah gue hidup untuk melayani orang lain atau gue pengen sebagai Edo yang dikenal orang. Nah, gue itu sebenarnya belum tahu mau arah kemana. Tapi menurut lu penting nggak untuk lu mengerti tujuan hidup lu? Menurut gue penting karena itu menentukan jati diri lu sebenarnya siapa. Oke. Karena kalau dengan lu nggak tahu jati diri lu gimana, semisal lu punya pasangan nih, lu ngelit pasangan lu, Iya. masa lu mau dilihat sama cewek? Bukan ngerendahin cewek ya, maksudnya kita kan kepala keluarga. sebagai cowok kan jadi kepala keluarga dong nanti pas merit kan. Nggak mungkin dong lu merit yang ngelit malah yang kerja malah cewek lu. Iya. Atau istri lu, kan nggak mungkin, impossible kan. Makanya menurut mungkin gua bisa lah untuk beberapa bisa, kasus. tapi kan Cuma itu lu nggak pengennya lu yang secara ideal kan nggak seperti itu jalannya.
Jadi menurut gue ya tujuan hidup itu menurut gue cukup penting sih buat mencari jati diri lu ke depannya. Karena kalau lu nggak punya jati diri, kasihan sih cewek lu atau istri lu. Jadi Itu sih. di tahun ini simpel aja bro. Kalau biasa kan orang ngasih wish ya ke orang yang udah lagi ulang tahun gitu. Betul. Misalkan. Nah tapi kalau misalkan gue tanya, wish lu untuk diri lu sendiri di tahun ini ada nggak? Kalau gue secara pribadi bingung ya mau wish apa. Biasa kan kalau wish itu kan namanya orang ulang tahun ya, maksudnya dari kecil sampai kapanpun itu biasa orang minta biasanya secara materi. Bener gak sih? Iya, Gue kebanyakan gitu. pengen nih minta HP baru atau Iya. gue pengen nih minta motor baru atau mobil baru gitu kan. Biasa secara materi lah kita ngomongin. Tapi di umur gue yang sekarang gue pengen Satu aja bro, satu aja. Yang paling penting dah. Yang paling penting ya. Gua udah nggak tahu. Dan yang sekarang yang lagi gue bingungin sebenarnya yang tadi gue bilang kembali lagi ke tujuan hidup. Mungkin wish gue kayak lebih, kalau bisa gue pengen tahu deh tujuan hidup gue tuh sekarang apa gitu loh. Lebih kayak ke situ sih wish gue. Karena jujur kayak gue bikin video seperti ini juga bukan suatu hal yang gue banget. Ngomong depan kamera aneh rasanya. Itu aneh banget. Iya. Apalagi pas dengerin, oh suara gue gini ya, itu aneh banget loh. Iya. Itu aneh banget. Cuma gue memberanikan diri aja, maksudnya ini juga jadi kegiatan baru buat gue. Siapa tahu gue juga seneng bikin video seperti ini, ngedit juga. Siapa yang tahu. Paling gitu sih wish gue buat tahu tujuan hidup gue ke depannya. Lebih ke tujuan hidup ya berarti ya. Coba sharing dikit nih, maksudnya kalau gue lihat kan kayaknya lu udah lebih menemukan ya. Lebih Kayak dewasa tujuan nih, lebih hidup tahu lu nih. Di 20 berapa tahun sih? 25 25 tahun 26, sekarang iya, gitu. Mungkin lu boleh sharing kali dikit buat teman kita yang lagi ulang tahun nih bro. Apa nih tentang apa? Kayak maksudnya mengenai tujuan hidup ya. Kayak mungkin kalau gue lihat sekarang mungkin Edo lagi di masa-masa quarter life crisis ya kayaknya. Ah iya setuju sih. Iya nggak sih? Setuju. Kayak 25 tahun ya, itu maksudnya common issue lah yang banyak orang Pusingkan. pusingkan, ngalamin gitu kan. Mungkin lu boleh sharing dikit kan kayak mengenai tujuan hidup kayak gitu. Tujuan hidup ya. Kayak maksudnya kapan kira-kira lu ngerti lu dilahirkan itu Untuk untuk apa? apa sih kayak gitu. Biasa yang tadi gue bilang kan, pertama orang nemuin tujuan hidup tuh di talenta. Nggak jauh-jauh dari talenta gitu. Itu pertama. Kedua dari pengalaman pahit mereka kan. Jadi masalah-masalah yang pernah dihadapin biasanya. Ya jadi kalau contohnya tujuan hidup gue sih yang mau gue jalanin ya, salah satunya yang gue udah yakin sih buat nolong orang sih. Tapi mungkin nolong orang tuh bentuknya beda-beda ya. Jadi lebih ke melayani orang ya. Ya mungkin tapi bentuknya kan beda-beda. Bentuknya beda, Mungkin benar. tergantung talenta lu. Misalkan lu konglomerat ya, lu kan open jobs gitu kan. Oke. Buka lapangan pekerjaan. Atau misalkan lu lu panggilan jadi ustadz atau misalkan jadi pendeta kan, berarti lu membimbing orang kan. Betul. Itu kan tujuan hidup dari Tuhan gitu kan. Tapi kalau dari gue pribadi sih, gue pernah ada pengalaman hidup yang cukup keras juga sih ya. Gue ngerasain kayak yang kita bahas sebelumnya, injustice, gue juga pernah ngalamin. Jadi hidup nggak adil ya intinya Iya, ya. gue ngalamin cukup lama. Jadi ketika gue ngeliat orang lain yang di posisi sama kayak gue ada keinginan buat mereka supaya nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak karena gue udah pernah ngalamin, gak enak banget. Jadi gue pengen pada orang tuh yang bisa nolong mereka, nggak kayak gue. Karena kan dulu kayak mungkin gak ada orang yang di samping gue yang nge-guide gue gitu. Oh, intinya nggak ada orang yang guide lu untuk melakukan sesuatu intinya. Iya, jadi Tapi lu pengen nge-guide orang lain. Jadi gue pengen, gara-gara pengalaman gue itu, gue tau gak enak, jadi gue ada kerinduan kayak, oh yaudah mungkin ini tujuan gue buat nolong orang lain, dan itu ada passionnya gitu loh. Mungkin kalau lu bisa, selain dari talenta, lu bisa cek juga, mungkin lo ada pengalaman yang gak enak banget, dan itu jadi motivasi lu kayak, oh yaudah gue pengen nolong orang, tapi dalam bentuk kayak gini gitu, beda-beda gitu. Mungkin sedikit tambahan, ketika lu ngelakuin itu lu happy, ya nggak sih? Iya betul. Ya biasanya ketika lu terpanggil untuk melakukan sesuatu ya, mungkin orang lain lihat kayak ngapain sih lu capek-capek misalkan, tapi salah satu kode yang bisa lu jadiin confirmation gitu kalau kayaknya tujuan hidup gue tuh ini deh, itu mungkin ketika pas lu lagi lakuin itu
lu ngerasa happy gitu dong. Mungkin kayak gitu. Tapi kadang gue pernah juga kadang kayak misalnya contoh kayak gitu, cuma pas ketika gue melakukan happy, pas orang bilang kapan sih lo lakukan itu, kadang gue jadi dengerin apa kata orang. Jadi kayak goyah sendiri. Aduh, gue kayak netizen ngomongin gue kayak aduh gue dijudge gitu. Terlalu pura-pura baik, apa sok-sok baik gitu loh. Jadi gue kayak ngerasa minder sendiri ketemu orang yang, jadi gue juga kalau ketemu orang asing juga gue jadi takut dijudge juga gitu loh. Ya tapi kan emang kenyataannya memang dunia kan penuh dengan komentar-komentar Komentar, seperti itu kan. bener. Lu mau ngelakuin apa aja pasti ada yang komen lah. Betul. Istilahnya kan kayak gini, profesi orang kan banyak ya. Betul. Kayak misalkan ada orang yang kerja, kayak kalau kita lihat kayaknya dia cuma capek tapi sebenarnya dia nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Kok dia mau sih gitu kan? Iya. Ya mungkin karena dia semua nggak cuma materi dan jasmani ya. Ya nggak Betul sih. ya kan? Jadi semua berkaitan lah intinya ya. Ya begitu ya. Hmm, Lu ada pertanyaan gak deh? pertanyaan gua ini aja sih, kayak lu udah umur 26, kayak hal apa sih yang lu udah capai gitu loh, yang lu udah kayak status kata gua 26 gua udah achieve ini, sama ya mungkin kalau lu bisa nambahin kayak keinginan lu tuh lu mau achieve apa sih ke depannya, menurut lu Yang paling menurut lu penting dah. kayak berkesan banget nih ketika lu ngedapetin itu benar-benar dengan effort yang sangat luar biasa gitu. Ada nggak gitu? Apa ya? Paling ya achieve mungkin 2 tahun lagi ya, 2 sampai 3 tahun lagi yang gue pengen achieve ya itu gue pengen bisa DP rumah sih. Oh, kayak rumah ya. Rumah ya, jadi achievement gue yang kecil-kecil gitu lah, yang materi masih tersier. Kan keinginan biasa kan kalau anak zaman dulu kan pengennya motor gitu kan atau HP baru, masih minta orang tua. Gue bilang udahlah, udah nggak etis lagi lah minta orang tua. Akhirnya gue dari bisnis online bisa dapat tuh motor, HP, kayak gitu-gitu sih. Jadi itu yang menurut lo achievement terbesar. Ya karena dari HP gue bisa Jadi dapat yang lain juga. Bisa muter lagi maksudnya. Iya. Mungkin motor nggak bisa muter buat apa gitu. Cuma kalau HP kan bisa buat gue kerjaan juga. Iya. Bisa buat entah bikin video atau entah buat bikin jualan online-nya makin efisien atau efektif kan, lebih responsif, dan itu kan bisa untuk jangka waktu lumayan lama. Iya. Dan gue orangnya juga bukan orang yang tiap tahun ganti HP. Nggak suka gue ganti HP juga. Jadi mesti adaptasinya juga lama kalau gue. Gitu Sampai loh. rusak ya. Iya bener-bener sampai lemot deh. Paling sih gitu kalau achieve yang udah gue dapat. Cuman buat orang-orang terdekat lu nih, apa harapan lu ke misalkan keluarga atau temen, kayak lebih ke how they treat you, misalkan lu pengen mereka tuh lebih nggak judgmental atau lu pengen mereka lebih Nah understanding. ini orang-orang yang lu maksud orang-orang siapa nih? Terserah lu, keluarga apa temen bebas. Temen aja ya berarti. Iya Ya? temen-temen boleh. Mengandalkan teman-teman gue. Oh, oke, sih. Walaupun bukan mengandalkan dalam arti Mi, pinjem duit dong, bukan gitu maksudnya. Gue kalau maksudnya lebih kayak kalau misalkan ada masalah atau ada problem, maksudnya gue berharap ada temen yang selalu maksudnya mendengar cerita atau memberikan saran gitu loh. Kasih support gitu. Kasih support, karena dari segi keluarga yang gue bilang tadi, gue bukan dari keluarga yang harmonis. Jadi untuk cerita ke mereka rada ya agak Susah sulit. ya. Oke. Agak sedikit sulit sih. Paling dari temen ya sabar-sabar deh ketemu ocehan gue, maksudnya kalau ada masalah gitu kan. Karena juga gue kan bukan orang sempurna gitu loh. Gue belum bisa melayani mereka yang sampai kayak lu tuh harus gini, lu harus gini. Ya gue bukan siapa-siapa bro. Gue bukan orang yang sempurna. Gue juga bukan orang yang punya uang banyak. Gue juga bukan orang yang berhati sabar banget tuh, nggak juga gitu. Teman-teman yang real friends ya, maksudnya teman-teman yang asli itu maksudnya selalu support satu sama lain. Dan di situ gue bisa berkembang gitu loh. Kalau real friends ya, kalau fake friends ya Ya, kita itu nggak dono, diharapkan. kita dono ya. Kan kadang ada yang ada maunya aja. Bener nggak sih? Deketin pas ada maunya aja. Iya. Kayak kenal tuh. Waduh ya situ lagi dah. Enggak gitu dong, Pak. Canda bro, canda. Tanya lagi? Lanjutan lagi dong. Kan tadi udah temen tuh. Dari keluarga gimana dong? Lu ada wish nggak? Maksudnya apa? Ya. Karena tadi lu mention sendiri Gue mention sendiri mungkin
lu dari keluarga yang nggak harmonis Oke. banget gitu. Kayak Ya, kalau gue bisa bilang ya harmonis mungkin bisa jadi relatif lah ya. ya pandangan setiap orang kan beda-beda. Iya, beda-beda. Nah, kita mau Yang gue harapkan itu dari keluarga gue harmonisnya dalam arti mereka itu bisa satu visi maksudnya. satu visi. Karena ada nggak tahu ya kategori broken home itu seperti apa kan? Relatif juga. Relatif Iya, juga, iya, betul ya. iya. Kalau gue menganggap keluarga gue yang tidak harmonis ini, gue menganggap ini udah broken home. Oke. Menurut gue, Hmm. oke. Satu keluarga itu gimana biar mereka tuh Ya satu cara lah, satu strategi gitu. biar mereka tuh bener gitu loh. Iya, iya, iya. Karena kan ya kalau misalnya tadi ngomong broken home kan, broken home itu kan lebih kategorinya kayak mungkin mukul anak atau mukul istri atau Iya, ya mungkin ada yang kan? cerai, ada yang Status. selingkuh, gimana ya kayak gitu. Tapi kan broken home yang pandangan gue seperti ini juga tergolong dalam kategori udah broken ya. udah broken ya, karena mereka udah nggak satu visi, udah nggak dalam berbisnis mereka udah nggak saling percaya atau gimana ya, itu kan udah kategorinya udah cukup tidak harmonis lah. Oke. Kalau menurut gue sih gitu sih. Definisi rumah tuh apa sih buat lu? Dari ulang tahun ke rumah nih bro. Karena mungkin nyerempet Oh, tentang berarti belok dikit ya lah ya. Iya, tentang keluarga ya. Ya, mungkin Jangan ny- make a nyerempeng- U-turn berarti ya. Nyerempeng dikit lah nggak apa-apa lah. Apa lah ya. Rumah ya sih ya rumah tempat kita tinggal Hmm, ya secara objek. secara objek, tapi secara kalau bisa rumah itu ya dibikin atau dibentuk secara nyaman, gimana lu suka. Nyamannya gimana nih maksudnya? Nyamannya kalau bisa ya nyamannya tuh kalau bisa tuh yang kayak lu udah ke provide semua di dalam rumah itu. Hmm. Contoh yang agak materialistik kayak misalnya lu suka ngopi, Hmm. ya gue beli mesin kopi dong. Iya. Udah tersedia dia semua, sampai lu nggak perlu sampai lu keluar Ke ke kafe beli kopi, bener ya. Itu dari sisi mana? Karena kan ada juga orang-orang yang punya rumah tapi dalamnya teriak-teriak, Iya. ngomel-ngomel, kan nggak nyaman. Lu di rumah juga rasanya pengennya keluar terus, walaupun lu punya materi apapun, misalnya lu punya mesin kopi di dalam tapi lu pengennya ke kafe. Karena mungkin rumahnya dia nganggep kafe itu adalah rumahnya dia. Ah. Dia lebih tenang di sana. Betul, Lebih karena damai. lebih tenang, lebih nyaman. Tapi ketika lu di rumah, lu merasa risih, terganggu, nggak nyaman jadinya ketika ada pertikaian seperti itu. Jadi poin gue lebih ke arah harmonis gitu loh. Nyaman itu harmonis. Harmonis. Oke. Lu pengen bikin rumah lu itu kayak gimana sih gitu. Versi Edo ya, maksudnya. Idealnya gimana sih? Idealnya seperti apa gitu. Mungkin boleh lu jabarin secara lengkap lah di sini. Rumahnya itu kata sifat dong. Rumah bukan kata benda, bukan house tapi home. Oke. Ngerti nggak maksudnya? Enggak. Kayak misalkan contohnya gue pengen di rumah itu dalam sehari gue bisa ketemu istri anak gue selama 10 jam misalkan kayak gitu. Kayak gitu. Terus definisi rumah gue adalah di rumah gue benar-benar menemukan ketenangan, kenyamanan, misalkan kayak gitu. Nah, rumah menurut Mr. Edo itu kayak gimana sih ketika nanti lu bisa bangun keluarga lu sendiri, berkeluarga. Kalau dari segi keluarga ini, gue pengennya sih kayak lebih. Rumah seperti apa gitu yang menjadi idaman lu? Rumah tanda kutip ya, bukan bangunannya. Bukan bangunan, oke. Susah sih, karena jujurnya kan gue juga belum mencari seseorang pasangan gitu. Tapi lu ada kepikiran buat berkeluarga nggak? Ada pikiran ada, cuma belum secepat itu karena ya kembali lagi tadi gue bilang, gue belum punya jati diri yang jelas, gue belum punya tujuan hidup yang jelas, jadi gue nggak mau ngerepotin siapa yang jadi pasangan gue nanti. Oke, berarti di Gue penting. Nah, karena gue percaya rumah itu adalah salah satu hal yang penting nih untuk diri lu. Mungkin Karena menurut gue rumah itu, home itu bener-bener penting sih. Karena semuanya berawal dari rumah menurut gue. Gitu. Rumah lu berantakan, mungkin bisa efek ke hal-hal yang lainnya. Betul. Gitu. Mungkin kerjaan lu nanti terpengaruh, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin ya ada nggak dari lu sendiri gitu yang pengen apa? Jadi wish lu lah nanti ketika lu udah gede nanti lu pengen rumah idaman
menurut Bapak Edo tuh Gue tahu pulang anak gue habis diomelin misalkan sama mbaknya atau misalnya sama istri gue, bini. Yang gue harapin ya ketika mereka ke gue, walaupun dengan keadaan habis diomelin ya, gue ngeliat mereka dengan keadaan semangat lagi, energi negatif yang habis kerja capek jadi energi positif gitu loh. iya. Dari istri kan biasa ngoceh-ngoceh, ya gue berharap maksudnya dari istri yang habis cerita, ya tadi si anak begini-gini, yang gue berharap yang kayak, oh si istri cerita gini, oh ya udah itu yang dialamin gitu. Oh berarti ini buat ngedidik si anak juga, gitu loh. Jadi bukan karena si istri ngomelin terus jadi gue manjain si anak, enggak. Jadi gue tahu si istri bisa ngomelin anak, bukan berarti gue ngebolehin apapun ke anak, tapi apapun semua tetap Urusan anak, ya istri lah. Anak istri lah yang tetap tahu yang terbaik lah. tahu yang terbaik, benar. Kita cuma bisa, oh ya udah, pokoknya kita satu jalan ya dalam mendidik anak, itu sih kalau gue. Baik lagi satu visi lah ya. Satu visi, benar, Jangan dalam sampai keluarga, benar. Beda-beda, ntar jalan-jalan sendiri-sendiri jadi. Iya, jangan sendiri repot. Iya. Ngapain lu merit kalau sendiri pak? Benar. Benar nggak sih? Oke, next ada lagi? Ada yang nggak, Dre? Ya Kira-kira. sih, udah cukup jelas banget sih. Nah nih, cerita buat temen kita. Berhubung dia lagi ulang tahun ya. Dan ceritakan kita temen yang suportif nih. Yang menyemangati. Kita tahu nih, maksudnya si Edo kan lagi semangat banget. Lagi mau ngembangin dia punya YouTube channel. Ceritanya Baca. jadi kita punya sesuatu. Kita buat Edo. Buka nih. Coba dong, buka dong. Oh, thank you guys. Tebak dulu dong bro, kira-kira apa bro? Dari ACC Pusat Jakarta kan. Itu baca, bukan nebak. Itu sponsor bro, enggak Bro, endorse. endorse dong. Orang-orang pada buka, ntar kita nggak ada untungnya. Ya, nggak tahu ya. Kayak dari St. James gitu, atau dari Mill Point kan? Iya. Nggak, maksudnya lu tebak ini apa ya? Kok panjang Nggak tahu ya. besar apa Kalau gitu. kalau tadi kan dibilang sama si kami ini kan buat menyemangati gue Berkonten. berkonten atau berkarya ya. Betul. Jadi gue bikin video ini juga buat iseng-iseng Berhadiah. berhadiah. Jadi ini jadi salah satu kegiatan gue juga selama gue nganggur. Pakai kunci kali bro. Ya. Jadi selama kegiatan ini ya gue merasa ya gue bisa membagikan ke teman-teman semua kehidupan tuh kayak gimana dan apa aja tuh yang bisa dijalanin selama lu hidup tuh. Lu harus pikirin sebenarnya, nggak bisa lu cuma ngeflow aja jadi orang yang nggak jelas tuh, nggak bisa gitu. Jadi menurut gua ya ini perlengkapan apa, mungkin perlengkapan merekam kali ya, nggak tahu deh. Kita coba. Nggak tahu apa udah tahu? Hah? Nggak tahu apa udah Nggak tahu dong. Nggak tahu. Nggak tahu deh. Kan katanya tadi udah untuk berkarya deh. Ya nggak sih? Wih. Oke, jadi ada namanya Boya lavalier mikrofon microcravate. Apa tuh bro? Jadi ini mikrofon Wih. microcravate. Iya. Udah pro naik level sekarang. Jadi kalau kalian tahu ya, ini video dibikin pakai HP gue sendiri. Dan record suaranya pakai apa? Pakai ini guys. Pakai HP guys. Pakai HP orang guys. Iya, pakai HP orang lagi. Pakai HP orang. Jadi ini berguna banget sih. Ada mikrofon ini. Itu kayak klip gitu ya? Iya. Mungkin ada kabel aux-nya sih. Jadi mungkin harus nyolok ke HP. Mungkin ya. Ada 3 3 loh. piece. Terus sama apa nih? Wih, apa? Ada Yunteng katanya. Yunteng. Impor dari Cina ini. Taiwan bro. Taiwan. Iya, Yunteng. Yunteng katanya. Ada mobile phone tripod. Kamera tripod nih. Ya. Ini kakinya panjang bro. Cuma tripodnya panjang kakinya. Nggak perlu pakai box. Oke. Jadi ini tripod. Tingginya mungkin Seorang. seorang ya. Bisa kayaknya. Gak tahu sih bro. Hampir 2 meter. Ya pasti lebih Gila. tinggi dari tripod lagi tuh bro. jadi
Teman-teman ini tripod gue yang ini cuma mungkin segini? ya mungkin cuma segini. Mungkin cuma segini. Ya. Jadi harus diganjel bro Ya. Jadi ini diganjel 2 box gitu. Nah, kalau ini mungkin ya sekursi inilah. Mungkin seperti ini. Iya. Ya. Jadi thank you banget Jadi teman-teman yang mandiri jadinya. Iya. Naik Jadi level. thank you teman-teman yang udah ngasih kado ini. Semoga ini benar-benar jadi kegiatan positif buatku juga. Itu dari Edo Fans Club. Ya, jadi ini buat Edo udah punya fans club bro sekarang namanya. padahal gue nggak punya fans, bro. Namanya Edoers. Edoers, Ini dari Edoers. Edoers. Oke. Followernya 3, 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman yang udah ngasih kado-kado seperti ini buat kegiatan positif gua. Jalanin kegiatan nganggur gua juga. Jadi